Hai. Ya, jadi gini, kemarin barusan ngobrol sama teman, ya kan ada saudaranya anaknya didiagnosa. Terus pikir-pikir, iya juga ya, terapi apa sih yang, misalnya kan pasti bingung ya mau terapi apa. Maksudnya waktu itu aku udah bilang ada ABA, ada OT, apa segala. Tapi to be in detail, terapi OT itu OT apa yang harus didahuluin gitu. Karena emang sih informasi-informasi yang kayak saya kasih juga mungkin udah agak untuk anak yang sudah lebih besar. Tapi kalau untuk anak yang masih kecil, yang masih masih ada behavior issue yang kita suruh begini, belum tentu dia mau lakukan. Nah, itu apa sih yang bisa kita lakuin di rumah? Apalagi sekarang lagi masa corona, begini COVID, yang tempat terapi tutup, tapi anak masih harus terapi gitu kan. Nah, kalau untuk anak yang masih kecil, yang baru di masih 3 tahun, 2 tahunan gitu, semakin cepat lebih baik ya. Uh, aku kemarin inget apa ya? Nah, crawling itu biasanya anak-anak kita banyak yang anak-anak yang special needs itu biasanya banyak yang miss out di crawling phase. Either mereka langsung jalan atau uh, sebentar crawlingnya ya kan. Makanya kalau dulu orang suka ngomong, ih anakku udah bisa jalan lu. Wah, orang-orang bangga. Tapi kalau aku dengar kayak gitu langsung, hey, be careful. Ya kan. Nah, tapi ada juga orang yang bilang dia nggak crawling and fine aja. Oke, tapi sekarang ini makin banyak anak yang kalau tidak crawling jadinya ada developmental issue gitu. Maksudnya dari segi mungkin fine motornya kurang bagus atau posturnya kurang bagus, jadi gampang begini, gampang gimana lah, nggak. Uh, tapi nggak berarti bahwa anak yang crawling tuh udah pas nggak crawling pasti akan special need, autis dan segala-galanya, enggak juga gitu. Cuman itu lebih harus dihati-hatiin gitu. Oke, pertama kalau di rumah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Crawling. Nah, benefit of crawling itu adalah yang pasti ketika anak ini mereka harus gross motor ya kan, dia kan crawling begini, ininya harus menguatkan upper body, upper girdle-nya ya. Itu biasanya bagus buat nanti fine motor skill-nya. Coba perhatiin, biasanya anak-anak kecil itu fine motor skill-nya tuh kurang bagus lah. Dari segi, ada juga sih yang bagus, tapi mostly ada yang beberapa yang kurang bagus lah di sini-sininya. Terus juga ketika crawling, mereka develop muscle yang dibutuhkan untuk neck control. Ini kan begini, dia begini-gini. Nah, ini biasanya tuh untuk menulis di papan tulis ada apa kan, atau dia melihat sesuatu begini ke depannya lebih bagus gitu loh ketika dia banyak crawling ya kan. Terus motor planning, dia harus gimana jalannya supaya bisa dapetin ke arah yang dia mau, visualnya dapet, karena dia harus melihat ada di depan matanya ada apa enggak, misalnya ketika dia jalan atau dia mau pergi ngambil sesuatu, seberapa jauh barang yang dia mau ambil, balance kan. Ketika crawling juga banyak sih benefit yang didapat dari crawling. Nah, dan crawling itu nggak butuh material yang banyak kan, cuman nah ini terapi, tapi kalau yang aku bisa ambil kesimpulan dari bertahun-tahun terapi itu, a good therapy, tapi kalau anaknya nggak punya trust dengan pengasuh atau yang ngasih terapi, agak susah untuk dijalanin gitu. Jadi sebelum we go on doing the therapy, maybe it's best kalau kita tuh bisa lihat interestnya anak di mana. Kayak, tapi ini sih jujur aja sih, pas anakku umur 3-5 tahun juga kayaknya aku juga nggak do this gitu. Cuman sekarang kalau aku look back gitu ya, aduh kayaknya tuh harusnya begini-begini gitu. Kenapa nggak karena dulu nggak ada yang ngasih tahu. Jadi gini, anakku kan sukanya train. Kayaknya di salah satu video aku pernah bilang, anakku sukanya train. Tapi dari dulu aku tuh nganggap kenapa sih mainnya tuh cuma di train mulu gitu kan. Ganti mainan lain kurang suka. Masih mending lah dia suka bowling, yang dijatuh-jatuhin bowling. Pokoknya dia suka mainan yang dijatuhin gitu. Kita lempar, dia jatuhin. Oh, dan dia very good in puzzle. Tapi waktu itu aku berhentiin puzzle-nya. Karena for me honestly aku gak gitu suka kalau anakku tuh jago di suatu area, tapi di area lain tuh ketinggalan. Dulu sebelum tahu ada autisme itu aja, I find that kids yang kayak gitu kayaknya bakalan susah
socially, dan I'm quite social orangnya. Jadi anyway, balik ke crawling. Jadi atau bentuk terapi. Nah, si Niko itu kan sukanya kereta, tapi saya nggak pernah put into kesukaan dia. Maksudnya apa yang dia suka itu nggak pernah aku jadiin. Saya berusaha masuk di situ. Misalnya kayak dia suka main kereta, nggak pernah aku ajak ngobrol soal keretanya apa. Cuman nih Thomas main, oke ini cucu siapa, udah gitu get bored gitu kan. Jadi ya dia main aja sendiri dengan mainannya yang repetitif, cuma diurut-urutin, nanti mungkin kayak banyak kan cuma diurut-urutin terus atau diapain sih, aku juga lupa sih ya. Nah cuman kan aku pernah cerita juga, susternya dia yang pas lagi umur 5 tahun itu ngajakin dia ngobrol, maksudnya ini siapa, pura-pura bego, ini namanya si Gordon, dia bilang ini Thomas atau gimana. Karena anaknya mulai ngelihat suster saya, dari situ dia mau berinteraksi dengan si suster. Nah jadi kalau aku ngeliat kayak gitu tuh yang bisa aku simpulin gini, sebelum kita ngasih terapi, anak pasti tuh kayak nolak ya kan, dia nggak mau lakukan terapi, bukan aktivitas yang kita mau lakukan. Maybe we can start by apa yang dia suka, misalnya kayak tadi juga aku habis ngobrol sama satu mami-mami yang tentang anaknya gitu kan. Anaknya katanya suka line up mobil-mobilan. Ya aku bilang coba aja bisa nggak kita bikin kalau ada tunnel, tapi tunnel terlalu mengerikan ya. Mungkin kita kasih gimana caranya kita, misalnya gini, kita mau dia merangkak tapi pakai mainan yang dia suka. Ya kan dia kan misalnya main mobil-mobilan nih, terus kita jalanin aja, ayo tuh gitu kan, sambil kita juga ikutan merangkak. Emang capek banget itu, lututku sampai hitam. Dulu juga pernah begitu soalnya, cucu gitu kan. Nah dia mau nggak ngikutin kita rangkak? Kalau dia nggak mau, oke, berarti cross, itu caranya nggak berhasil. Terus misalnya dia lagi main sesuatu, terus kita pura-pura kasih sesuatu yang nutupin barangnya ya, terus dia kan sebenarnya yang kita mau adalah interaksi. Jadi ketika kita tutupin barangnya, kok hilang, di mana, nah dia terus ambil, setidaknya dia tuh nggak main sendiri gitu loh. Jadi yang itu yang harus dibikin, dan itu harus setiap hari constantly sampai dia tuh kayak ngerasa, oh kamu tuh mau main sama saya ya gitu kan. Nah oke, baru dari situ kita bisa do more things lah. Oke. Nah, terus beberapa aktivitas yang kayaknya kita bisa lakukan kalau ditanya gini. Jadi pertama-tama tuh terapi apa aja sih? Ya, oke. Zaman dulu anakku tuh, aku inget banget pas baru mulai terapi itu, dia disuruh loncat-loncat di berbagai tekstur. Jadi buletan, ada teksturnya macam-macam gitu kan. Dia lompat skip sambil ngambil puzzle atau barang dipindahin gitu kan. Waktu itu aku nggak tahu sih apa gunanya sih gitu kan. Tapi mungkin untuk taktil di kakinya, untuk visual juga anaknya masih lompat atau gimana gitu. Nah itu mungkin bisa dilakukan karena kan selain crawling, crawling aja ada berbagai macam, tapi nanti jumping misalnya. Tapi kalau misalnya anak belum bisa jumping, kita coba dulu dengan kita kasih yang twister, punya mainan tau nggak ya, twister ada circle bulat-bulat tuh, ada warnanya macam-macam. Jadi dari sini suruh dia jalan aja dulu. Oke, jalan di lompat. Maksudnya jalan gitu, ngambil puzzle. At least dari segi perilaku dia mau melakukan itu. Oke, that's what we call give the right challenge-nya itu pas dengan levelnya dia, tapi tujuan kita adalah maunya dia melompat. Sebelum dia bisa melompat, kita harus kasih tahu dia dulu, ini loh, yang gampangnya adalah kamu jalan dulu. Kamu masukin misalnya ke mobil-mobilannya yang ada, misalnya kalau rajin ya, difotoin satu mobil-mobilannya. Terus di ujung satu lagi kita kasih ada laminating misalnya. Di ujung satu lagi ada gambar-gambar keretanya dulu. Tapi sebelumnya kita tes dulu. Dia tahu nggak trennya yang Thomas ini matchingnya ke sini. Dia tahu nggak ini trennya ke sini. Jadi kita bukan pakai alfabet dulu, kita pakai aja Thomasnya yang dia suka. Oke, jadi misalnya di ujung satu ada kertas-kertas itu, kartu yang di ujung ini. Misalnya anak yang nggak mau, ya udahlah. Kalau dia belum mau,
kasih aja, suruh dia lompat-lompat, taruh, ambil lagi, lompat-lompat taruh. Kalau dia belum mau juga, kita jadi bisa ada satu orang yang nyemangati, ayo ayo ayo, kita bawa dia, ambil, kita ikutin, jalan begitu. Jadi, dan itu nggak usah lama-lama ya, paling ya habisin 5, tergantung lah, lihat anaknya aja. Tapi setiap hari kalau bisa kita selalu nambahin skillnya. Misal pertama dia jalan, dia udah bisa. Nah terus kita sit down, kita kasih tahu kereta ini yang mana yang sama, ini kereta yang ini kalau bisa warnanya beda-beda banget. Jadi yang bener-bener obvious antara contoh kereta yang kita punya, yang fisiknya ada, dengan fotonya itu, dan dengan perbedaannya tuh jelas gitu loh. Misalnya kayak ini fire truck warna merah, di sini cement truck warna hijau, satu lagi polisi, misalnya 3 macam. Nah di situ ada gambarnya yang sama, dia suruh matchingin. Kalau udah bisa kita tambahin dengan ya itu dia jalan, tapi jalannya itu emang terstruktur, ada twister gimana sih? Bentar ya kita lihat ya, ada twisternya enggak? Ini tempat mainan aku. Salah satunya, tapi nggak ada. Ya udah. Jadi ya seperti itu. Tapi maksudnya aku tuh adalah kita bukan awal-awal kita nggak minta untuk kerjain terapinya. Yang kita mau itu adalah interaksi dulu anak sama kita. Dia merasa oh oke, masih adalah fun-funnya dikit, tapi tetap kita dapat nih tujuannya mau ngerjain. Misalnya shape recognizing kan, misalnya dia truk sama truk atau ini sama ini gitu, dan dia mengikuti aturan, yaitu dia jalan dari sini ke sini ke sini ke sini. Itu tuh harus dilakukan repetitif. Maksudnya gini, sehari itu kalau zaman dulu aku baru-baru mulai terapi kan 40 jam seminggu. Itu tuh bukannya terapi 40 jam, tapi kita sama anak kita berinteraksi segitu lama gitu loh, untuk membuat dia tertarik sama kita. Nah, itu dulu aja mulai terapinya. Bye.